Halo Sobat Online, kembali lagi bersama saya di kelas online. Kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman dasar. Nah, di pemrograman dasar ini yang akan kita bahas, kita langsung aja membahas yang namanya algoritma ya, algoritma dan kita juga akan mengenal yang namanya beberapa notasi di dalam algoritma, yaitu ada kalimat deskriptif, pseudokode, dan flowchart ya untuk notasinya. Oke, langsung aja kita bahas tanpa berlama-lama. Siapkan telinga, fokuskan mata, dan konsentrasi. Oke, karena ini sudah masuk ke Canva, mari kita bahas bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Nah, di dasar-dasar pemrograman ya, kita mengenal dulu apa itu algoritma ya, kita kenalan dulu sama algoritma. Nah, di sini ya, algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Nah, jadi algoritma ini adalah salah satu konsep ya, atau sebuah metode ya, atau sebuah langkah ya teman-teman, sebuah langkah untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan ya. Contoh misalkan kalian itu memiliki masalah ketika motor kalian itu mogok di jalan misalkan ya. Nah, ketika kalian mogok di jalan, apa yang akan menjadi solusi supaya kalian bisa menyalakan kembali motornya? Nah, otomatis kalian akan mencari tahu terlebih dahulu kan, apakah motor ini mati karena habis bensin, ataukah motor ini mati karena mesin ya, karburatornya atau apa gitu ya. Nah, di sana kalian juga mencari dulu masalah. Setelah Anda menemukan sebuah masalahnya, misalkan motornya habis bensin. Nah, lalu keputusan apa yang akan kalian lakukan setelah tahu bahwa motor mogok itu karena kehabisan bensin? Nah, kalau misalkan kalian udah tahu motornya mogok habis bensin, otomatis kalian akan mencari tukang bensin atau pom bensin terdekat dari sana kan. Nah, seperti itu. Nah, itu keputusannya. Seperti itu algoritma itu ya. Namun di sini kita belajar algoritma itu lebih dalam ya. Nah, kalau misalkan kalian bertanya kenapa kita harus belajar dulu algoritma, nggak langsung aja ngoding gitu atau langsung ke bahasa pemrograman aja. Sebenarnya bisa-bisa saja sih kalian langsung ke bahasa pemrograman atau kalian belajar ngoding juga nggak apa-apa. Cuman ya kalian itu nanti sulit ya ketika ngoding. Jadi ada beberapa fungsi yang kalian tidak ketahui ya secara langsung gitu. Makanya kita harus belajar dulu algoritma supaya logika kita berjalan dengan baik ya, seperti itu ya. Nah, kita di sini ada penemu algoritma ya. Nah, istilah algoritma ini berasal dari nama seorang matematikawan Persia ya, ke abad 9 abad ke-9 ya, yang dikenal sebagai Al-Khwarizmi sekitar 700 sampai 850 Masehi. Karyanya itu berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jab wal Muqabalah ya. Nah, dia adalah salah satu sumber awal ya dalam pengembangan matematika aljabar dan menggambarkan metode untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Nah, Al-Khwarizmi juga kemudian berkembang menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Dia seorang Muslim ya yang menciptakan algoritma ya. Seorang matematikawan juga jauh sebelum Einstein ya. Sebelum Einstein sudah ada dia ya. Nah, ini adalah bukan foto ya, ilustrasinya mungkin ya, ilustrasi dari seorang penemu algoritma. Nah, dari sebuah algoritma ini akhirnya banyak ya beberapa teknologi yang banyak digunakan saat ini ya. Contoh seperti handphone yang kalian pakai, lampu yang kalian pakai,
komputer yang kalian pakai ya, terus ya banyak teknologi-teknologi saat ini ya, dari seorang algoritmi atau algoritma ini ya. Karena semua itu ya, kayak komputer, handphone, lampu dan lain-lain, itu semua menggunakan logika ya, dan menggunakan algoritma. Karena beberapa pekerjaan manusia itu ada yang menjadi suatu masalah. Misalkan kalau misalkan kita tidak menggunakan komputer atau laptop ya untuk mengetik administrasi ya, nah itu akan lama ya, ditulis secara manual dengan kertas yang menumpuk. Tapi zaman sekarang kita sudah menggunakan komputer ya, komunikasi kita sudah menggunakan WhatsApp, kita juga dapat terhubung dengan orang di luar negara kita dengan menggunakan WhatsApp. Itu keuntungan-keuntungan dari algoritma ya. Apakah algoritma itu juga ada dalam sebuah aplikasi? Jelas ya, itu ada. Apakah algoritma itu ada dalam perangkat keras, dalam perakitan komputer dan lain-lain? Jelas itu ada ya. Semua teknologi yang kalian gunakan, yang saat ini kita gunakan, itu semua menggunakan algoritma ya teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi algoritma ini juga harus dikembangkan ya. Tapi bayangkan ya, kalau misalkan algoritma ini tidak ditemukan dan tidak ada ya, bahkan belum pernah ditemukan sampai sekarang, itu bagaimana rasanya ya? Orang lain pun kayak pencipta lampu, terus kayak Einstein dan lain-lain pun itu sulit ya untuk menciptakan atau mengembangkan sesuatu gitu ya, kalau misalkan algoritma ini tidak ada. Nah, jadi hebat ya orang ini ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini ada namanya analogi ya. Nah, analoginya seperti ini ya. Nah, ini ada masalah, algoritma, program komputer, dan solusi ya. Yang pertama ini, terciptanya algoritma diawali dengan adanya masalah seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah, maka digunakanlah konsep algoritma ya. Untuk memecahkan masalah, itu tujuannya ya. Nah, yang ketiga, dari analisis sebuah masalah dan dipecahkan dengan menggunakan konsep algoritma, lalu diimplementasikan ke program komputer. Hasilnya adalah solusi dari sebuah permasalahan. Seperti itu. Kayak tadi yang saya sebutkan, yang saya jabarkan, contohnya itu seperti kalian sedang memakai motor lalu habis bensin. Setelah kalian memutuskan untuk mengisi bensin di pom terdekat, maka hasilnya adalah motor kalian berjalan kembali ya. Seperti itu ya. Namun untuk algoritma saat ini kita akan menerapkannya, mengimplementasikannya ke dalam sebuah program komputer ya. Nah, ini sebuah program komputer. Cuman beda kasusnya aja. Kalau tadi habis bensin motor, kalau sekarang program komputer ya. Hasilnya adalah solusi dari sebuah permasalahan. Kok misalkan emang masalahnya apa sih di sebuah program komputer? Contoh ya, misalkan kalau misalkan kalian sekolah yang menggunakan absensi manual misalkan ya. Nah, kalian menggunakan absensi manual, dipanggil terus angkat tangan ya, misalkan Jepri. Nah, setelah dipanggil dia akan angkat tangan terus langsung ditulis. Nah, ketika menulis ini yang mana nyari dulu, lupa ya guru itu. Nah, atau misalkan ada yang bolos ya, udah waktu sekolah tapi masih ada yang bolos. Nah, itu bisa menggunakan absensi berbasis komputer ya, atau aplikasi absensi ya. Nah, aplikasi absensi itu bisa dibuat. Jadi kalau misalkan ada siswa yang bolos juga, karena aplikasinya itu memakai program GPS, nah orang yang bolos tersebut bisa ditemukan, dan orang tersebut atau siswa tersebut bisa ditemukan sekarang saat waktu sekolah itu ada di mana ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari analisis masalah ya, setelah kita mencari sebuah masalah ya, menemukan sebuah masalah dan memahami masalahnya apa ya. Nah, baru kita akan menjabarkan masalah
lalu kita akan membuat asumsi atau jawaban sementara ya, membuat solusi sementara ya. Setelah itu kita memodelkannya ya untuk memudahkan perancangan aplikasi agar sesuai dengan harapan klien. Maka kita dibuatlah pemodelan untuk interaksi antar programmer dengan klien seperti flowchart, use case, diagram activity, sequence, dan seterusnya. Nah, ini biasanya ada di pelajaran PPL ya kalau SMK ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada di PPL, pemrograman perangkat lunak. Nah, jadi proses analisis masalah itu ada 3 langkah. Yang pertama, menjabarkan terlebih dahulu masalahnya. Nah, jika kita mendapat klien yang memiliki permasalahan dalam proses bisnisnya yang berkaitan dengan teknologi IT, di sana kita harus menanyakan apa saja yang menjadi sebuah permasalahan. Nah, contohnya ya, misalkan di kehidupan sehari-hari ada perusahaan ya, perusahaannya itu mungkin bukan perusahaan ya, kayak misalkan kelurahan ya. Nah, misalkan kelurahan, di kelurahan itu ada masyarakat yang ingin membuat surat ya untuk pembuatan KK di Disduk Capil misalkan. Pak, saya ingin membuat kartu keluarga. Nah, untuk membuat kartu keluarga ini, karena masyarakat itu jumlahnya lebih banyak dari petugas kelurahan, maka penulisan pun lama ya, dan antrian pun semakin panjang ya. Orang-orang yang buat kartu keluarga itu misalkan ada 45 orang dan petugasnya itu hanya 1, dan tugasnya itu dilakukan dengan cara ditulis. Bayangkan ya, menulis nama, menulis alamat, menulis keluarganya siapa aja ya, terus menulis menulis daerahnya ya, RT-nya, RW-nya, jalan mana ya, alamatnya, seperti itu kalau misalkan ditulis akan lebih memakan waktu. Bayangkan ya, antrian 45 orang itu akan lama ya, dari pagi mungkin baru nyampe 15 orang sampai sore ya, kalau misalkan pekerjaannya dilakukan secara manual seperti itu. Nah, kita tahu tuh, nah berarti masalahnya itu ada di penulisannya secara manual ya, dan petugasnya itu ada hanya 1 orang gitu, yaitu masalahnya tuh. Nah, setelah itu kita membuat sebuah asumsi ya, membuat solusi sementara terlebih dahulu ya, dari penjabaran masalah yang tadi. Nah, untuk melakukan pemecahan masalah. Ya, jawaban sementaranya itu kita jawab terlebih dahulu untuk sementara. Oh, Bapak ini misalkan untuk lebih mengefektifkan lagi dalam pembuatan aplikasi dalam menangani permasalahan karena masyarakat itu mengantri lebih banyak dan tugasnya hanya 1 ya, mungkin solusinya kita akan membuat aplikasi web ya untuk memudahkan Bapak dalam pengetikan ya. Dibuatlah web. Bagaimana kalau misalkan kita dibuat web ya untuk Bapak petugas di kelurahan, karena nanti yang tadinya manual ditulis ya, nah sekarang diketik dan datanya itu sudah masuk ke database atau bisa langsung diupload ke Disduk Capil ya, seperti itu. Jadi datanya bisa langsung diupload ke Disduk Capil, dan datanya juga tidak mungkin hilang ya, tidak mungkin hilang dan tidak mungkin tidak mungkin rusak ya. Nah, kalau kertas juga kan, kalau misalkan kita menulis di kertasnya itu kan gampang rusak, atau misalkan kertasnya hilang. Nah, kalau misalkan di teknologi komputer saat ini itu tidak mungkin hilang dan tidak mungkin rusak, datanya tetap ada ya, kecuali human error ya. Nah, itulah jawaban sementaranya ya dari sebuah permasalahan. Nah, setelah kita menemukan asumsi ya atau jawaban sementara atau solusi sementara, dibuatkanlah pemodelan. Nah, untuk memudahkan perancangan aplikasi agar sesuai dengan harapan klien, maka kita buat pemodelan untuk interaksi antara programmer dengan klien. Nah, untuk pemodelan ini tujuannya yaitu karena tidak setiap manusia memahami tentang pemrograman dan sebuah aplikasi.
otomatis dibuatlah seperti gambar ya, gambar-gambar bagaimana aplikasi tersebut beraktivitas, bagaimana orang-orang itu mengakses aplikasinya ya. Lalu bagaimana fitur-fitur dari aplikasinya. Nah, itu dibuat sebuah diagram ya, atau sebuah gambar agar orang yang tidak memahami atau klien ya itu bisa memahami dengan sebuah gambar yang seorang pemrogram buat ya, seperti itu. Jangan ya kalian menggunakan program untuk menjelaskan ke orang yang awam ya, karena sampai manapun dia tidak akan mengerti ya. Bukan berarti bodoh, tapi tidak mengerti karena bukan bidangnya ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini implementasi ya. Nah, implementasi itu yaitu yang pertama untuk mengimplementasikannya atau apa ya namanya, atau melakukan pemrogramannya ya. Nah, ada 3 ya. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu metodenya ya, menentukan metode untuk perancangan software atau perancangan aplikasi yang akan kalian buat dari masalah yang ini ya. Nah, kan ini harus membuat aplikasi kelurahan misalkan ya, namanya aplikasi kelurahan, otomatis kalian harus menentukan terlebih dahulu metodenya ya. Metodenya itu harus ditentukan ya. Nah, apakah kalian akan memakai metode waterfall, SDLC atau lainnya? Nah, itu tidak akan dibahas di sini karena itu ada di pemodelan perangkat lunak ya. Ini hanya sebuah contoh saja. Nah, setelah itu tentukan jenis aplikasinya ya. Apakah kalian akan membuat aplikasi web ataukah kalian akan membuat aplikasi desktop atau aplikasi mobile. Nah, buat kalian yang baru tahu ya, aplikasi itu dibagi menjadi 3 kategori ya, yaitu aplikasi berbasis web, berbasis desktop atau mobile. Untuk aplikasi web itu seperti yang saya pakai ini ya, ini adalah Canva ya. Nah, ini Canva, ini adalah aplikasi berbasis web yang diakses atau dioperasikan di dalam browser Google Chrome ya. Nah, itu disebut dengan aplikasi web. Contohnya apa aja? Kayak Facebook ya, terus kayak Shopee juga, Lazada juga, yaitu aplikasi web. Nah, untuk aplikasi desktop itu seperti Microsoft Word ya, atau Microsoft Excel ya, atau editor kayak Photoshop ya, seperti itu, kayak CapCut. Nah, CapCut juga ada ya yang desktopnya ya. CapCut di sini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah aplikasi desktop ya, CapCut. Nah, untuk aplikasi mobile itu adalah aplikasi yang dipakai di perangkat bergerak atau di smartphone ya, Android. Nah, aplikasi mobile itu contohnya apa Pak? Aplikasi mobile itu contohnya kayak WhatsApp ya, kayak Instagram dan lain-lain ya, yang bisa diakses atau dioperasikan di perangkat lunak ya, seperti itu. Nah, untuk bahasa pemrograman di sini kita sudah memasuki tahap ketiga, yaitu bahasa pemrograman. Nah, kalian juga bisa menentukan bahasa pemrogramannya yang cocok untuk aplikasi yang sudah ditentukan. Jika kalian sudah menentukan aplikasi apa yang akan kalian pakai untuk web kelurahan misalkan ya, misalkan kalian memilih saya ingin memilih aplikasi web aja. Nah, untuk web ya, web itu bisa diakses atau dioperasikan di Android maupun di komputer ya, seperti itu. Kalau desktop juga sebenarnya desktop tidak bisa diakses di mobile ya, itu hanya bisa diakses di PC. Namun ada yang online, ada yang offline ya untuk desktop. Nah, misalkan kalian sudah menentukan aplikasi web ya, untuk aplikasi kelurahan kalian bisa memakai bahasa pemrograman JavaScript ya, atau PHP atau Python ya. Nah, Pak, kenapa kok saya harus memakai bahasa pemrograman kayak HTML, CSS, JavaScript, dan PHP? Ya, karena itu akan lebih mudah dan lebih cocok ya untuk aplikasi web. Bahasa yang lebih cocok itu PHP,
SQL dan Python ya. Nah, untuk desktop biasanya memakai Java ya, atau mobile itu biasanya memakai Java juga, atau Kotlin ya. Kotlin juga bisa bisa dipakai di pembuatan aplikasi mobile ya. Nah, tapi rekomendasi dari saya untuk pembuatan aplikasi web itu menggunakan PHP atau Python ya. Nah, kerangka kerjanya atau frameworknya ya itu menggunakan HTML. Jadi kalau misalkan kalian ingin belajar untuk pemrograman web itu, kalian harus belajar terlebih dahulu HTML ya. Setelah belajar HTML, kerangkanya sudah tahu ya. Nah, kalian belajar CSS. CSS ini untuk memperindah ya interface atau antarmuka ya. Lalu kalian bisa belajar JavaScript atau PHP ya. Satu bahasa pemrograman saja sudah cukup. PHP atau JavaScript, kalian pilih satu aja ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada yang namanya notasi algoritma. Nah, agar lebih mudah untuk merancang sebuah aplikasi dan lebih mudah untuk berinteraksi dengan klien, mengenai aplikasi seperti apa yang diharapkan oleh klien ya, maka dibuatlah terlebih dahulu notasi algoritma. Seperti yang saya bilang tadi ya, supaya orang awam atau orang yang tidak mengetahui pemrograman itu bisa tahu, bisa paham ya apa yang dijelaskan oleh seorang programmer ya. Jadi kita itu harus membuat notasi ya, supaya orang-orang itu bisa baca ya. Kalau misalkan kita menunjukkan codingnya ya itu susah, gak bisa baca ya orangnya. Kalau misalkan orang yang gak tahu gitu kan. Nah, di sini ada 3 notasi ya. Yang pertama ada kalimat deskriptif, yang kedua ada flowchart, yang ketiga itu adalah pseudocode ya. Itu dibacanya pseudocode ya, atau pseudocode ya. Seperti itu. Yang pertama kita bahas kalimat deskriptif ya. Oh, ini sudah selesai. Yang pertama kita akan membahas kalimat deskriptif ya. Nanti kita bahas pseudocode dan flowchart ya. Kita lanjut materinya. Ini materi yang kedua. Nah, di sini kita sudah masuk ke notasi algoritma ya. Sebentar, oke. Nah, ini notasi algoritmanya. Di sini ada 3 ya. Di pertemuan yang ini notasi algoritmanya ya. Di pertemuan yang tadi ya ada kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Nah, kita bahas di kalimat deskriptif terlebih dahulu ya, menulis instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat. Nah, ini adalah pengertiannya ya, dengan menggunakan bahasa yang jelas atau bahasa baku. Contohnya kayak gini nih. Nah, misalkan contoh kalimatnya itu misalkan contoh kalimatnya itu bukan contoh kalimat, contoh kasus ya. Contoh kasusnya itu kalian itu menanak nasi ya, masak nasi gitu ya. Nah, ini adalah kalimat deskriptifnya ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan untuk menanak nasi yaitu mengambil beras. Nah, yang kedua, setelah mengambil beras maka kalian membersihkan beras. Yang ketiga, setelah membersihkan beras, lalu kamu masukkan air secukupnya. Nah, biasanya kan diukur dengan jari ya. Nah, setelah itu masukkan ke rice cooker. Yang selanjutnya ini yang kelima, jika nasi belum matang maka kembalikan ke rice cooker. Namun jika nasinya sudah matang maka nasi siap dimakan. Dan untuk kasus menanak nasi, notasi kalimat deskriptif selesai. Nah, seperti itu ya, gampang kan untuk kalimat deskriptif ya.
Jadi kalian menjabarkan algoritmanya itu seperti ini. Nah, ini yang dinamakan algoritma ya dalam kalimat deskriptif ya. Namun ada lagi yang namanya notasi flowchart. Nah, notasi flowchart itu apa ya? Notasi flowchart itu menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk gambar atau diagram dengan menggunakan simbol-simbol yang memiliki arti ya. Ini simbol-simbolnya saya kenalkan terlebih dahulu. Ini adalah simbol-simbol dari flowchart ya. Nah, di sini ada simbol seperti ini dinamakan terminator. Nah, ini fungsinya untuk memulai ya atau mengakhiri sebuah program, memulai atau mengakhiri sebuah langkah-langkah dari penyelesaian ya, bahasa sehari-harinya mungkin seperti itu ya. Nah, di sini ada tanda panah ya atau flow line atau garis alir. Nah, ini fungsinya arah aliran ya. Nah, seperti ini ya, nanti akan mengarah seperti itu ya. Nah, terus ada preparation ya, proses inisialisasi atau pemberian harga awal, atau dalam bahasa sehari-harinya itu apa ya, preparation itu seperti menjelaskan terlebih dahulu masalahnya, mendeklarasikan seperti itu. Terus ada yang namanya proses. Nah, di sini adalah proses pengolahan atau proses perhitungan ya. Nanti dari sebuah permasalahan itu di sini akan diproses seperti itu. Lalu di sini ada simbol input atau output data. Nah, proses input itu seperti karena masalahnya itu sudah diproses, sudah dihitung di bagian proses ini, maka akan dibuat output ya. Output itu hasil dari proses. Nah, seperti itu ya. Terus ada predefined atau permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Nah, ketika di sini sedang diproses ya, karena ini karena ini memasukkan data di sini diproses, mungkin di sini terlalu banyak dimasukkan data, itu bisa dilakukan sub proses. Jadi ada dua proses nanti, yang ini adalah proses utama dan ini adalah proses kedua, misalkan seperti itu ya. Nah, lalu ada yang namanya decision atau perbandingan pernyataan. Nah, di sini penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Misalkan ini sudah diproses, nah di sini memilih ya. Misalkan di sini untuk menanak beras yang tadi, misalkan beras sudah matang atau belum matang, maka di sini dilakukan simbol decision. Nanti ada contohnya ya. Nah, ini konektor ya. Misalkan kalian menulis di sebuah lembar kertas, membuat simbol-simbol flowchart seperti ini, tapi kalian itu besar ya membuat simbol-simbolnya, lalu belum selesai gitu kan. Nah, kalian bisa membuka halaman baru dan memasang simbol on page connector ini ya untuk melanjutkan dari diagram sebelumnya seperti itu. Nah, lalu di sini ada off page connector ya, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman seperti itu. Nah, misalkan ini contohnya yang baru, yang tadi menanak nasi. Nah, sekarang kita ada keranjang persegi seperti ini ya, memasukkan baju ke keranjang persegi ini ya. Nah, flowchart di sini contohnya ini ya. Nah, kita deklarasikan terlebih dahulu ya, mendefinisikan variabel bahwa panjang, lebar, dan luas belum memiliki nilainya. Nah, kalau baju ini adalah sebuah nilai atau value ya. Nah, jadi nilainya itu adalah ini. Nah, ini adalah variabelnya ya. Ini adalah keranjang. Nah, di sini nilai, di sini adalah variabel. Nah, nilai ini ya, ini kita tidak menghitungnya, tapi kita akan mengetahui keranjangnya atau variabelnya. Lalu apa masalahnya? Masalahnya bajunya itu banyak dan ini kita tidak mengetahui apakah baju itu cukup semua di keranjang ini atau tidak gitu. Maka kita harus mengetahui luas daripada persegi panjang keranjang ini ya.
Nah, setelah itu kita lakukan start atau mulai. Nah, di sini ada mendeklarasikan atau memberitahu ya panjang, lebar, dan luas. Kita lihat simbolnya, perhatikan simbolnya. Nah, ini adalah simbol daripada preparation ya. Nah, proses inisialisasi atau pemberian harga awal ya, atau memberikan informasi ya. Nah, ini memberikan informasi, ini adalah preparation, maka isinya adalah deklarasi panjang, lebar, dan luas. Nah, karena persegi panjang ini ya, yang kita hitung adalah luasnya, maka yang harus kita cari itu panjang dari persegi dan lebar ya. Nah, ini panjang, ini lebar ya, serta keseluruhannya ke bawah ya, luasnya itu berapa kan. Maka yang harus kita cari panjang, lebar, dan luas daripada keranjang ini. Setelah itu kita masuk ke simbol yang ini ya. Ini simbol apa? Ini adalah simbol dari input ya, input dan output. Nah, di sini kita coba lihat apa kalimatnya. Kalimatnya adalah membaca nilai panjang dan lebar ya. Nah, kita menginput atau membaca nilai dari persegi ini, yaitu panjang dan lebar. Untuk luasnya Pak, kenapa ini tidak dihitung, tidak dimasukkan ya? Karena luas itu kita akan mengetahuinya setelah kita menghitung panjang dan lebar, maka hasilnya adalah luas ya. Nah, di sini adalah proses ya, simbol daripada proses, yaitu memproses atau menghitung ya dari yang sudah dimasukkan ke input ini ya. Setelah input dimasukkan, lalu kita proses. Nah, proses menghitung luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah kita mengkalikan panjang dan lebar ini, lalu kita akan menampilkan luas. Ditemukanlah hasil daripada perkalian panjang dan lebar, maka luas itu ditemukan berapa ya misalkan. Jadi setelah itu kita selesai, yang akhirnya kita mengetahuilah luas dari persegi keranjang ini berapa, maka ini juga berapa. Kalau misalkan ini sudah tahu hasilnya dan ini sudah tahu hasilnya, maka ini bisa dimasukkan ke keranjang. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ini adalah notasi pseudokode ya. Biasanya ini jarang dipakai, yang sering dipakai itu adalah flowchart ya. Nah, ini pseudokode itu menuliskan instruksi-instruksi dengan sebuah kode yang tidak terikat dengan bahasa pemrograman ya. Nah, ini adalah contoh dari pseudokode ya, sama dengan flowchart yang tadi. Nah, di sini flowchart itu mendeklarasikannya seperti ini, namun di pseudokode itu mendeklarasikan dengan sebuah bahasa pemrograman ya, dengan / declaration ya, dengan bahasa Inggris. Declare integer panjang, lebar, dan luas ya. Nah, declare itu mendeklarasikan dengan menggunakan tipe data integer panjang, lebar, dan luas. Lalu di sini input ya, ini juga sama ya, input. Kita lihat. Nah, input ya, yang ini input, simbol input ya. Input luas sama dengan panjang dan lebar. Lalu di sini ada proses ya, menghitung keliling atau luas ya. Luas sama dengan 2 kali panjang dan tambah lebar ya. Lalu menampilkan hasil dari luas persegi panjang ya. Nah, ini menampilkan hasil, tulis luas persegi panjang, luas, tulis keliling persegi panjang, keliling ya. Maka program dari yang kita tulis di sini selesai. Nah, seperti itu ya untuk notasi pemrograman. Nah, sampai di sini dulu kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat. Kita lanjut membahas bahasa pemrograman ya untuk selanjutnya dari ini ya. Nah, buat teman-teman stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya ya. Sampai jumpa, bye.